Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di channel saya, Nuri Hidayanti Nasrul. Nah, pada hari ini saya ingin memperlihatkan koleksi tanaman-tanaman gantung saya. Ternyata kalau dijajar-jajar gini, tanaman gantung saya itu udah banyak juga ya guys. Padahal dia itu satu persatu ku beli, atau misalnya aku minta stek dari ibuku. Aku stek satu-satu ternyata jadi banyak kayak gini. Iya, sebenarnya mungkin punya teman-teman juga lebih banyak sih. Tapi untuk seukuran rumah saya ini ya udah cukup penuh juga, menuhin rumah gitu. Nah, tanaman-tanaman ini adalah tanaman-tanaman murah semua. Kalau kita bilang tuh tanaman rakyat gitu loh, yang nggak perlu ngeluarin kocek mahal untuk memiliki mereka. Nah, di sini aku memilih dua jenis pot. Yang pertama itu pot gantung, yang kedua pot tempel. Jadi mereka memang jenis tanaman yang menjuntai gitu ya. Jadi emang kalau digantung ataupun ditempel di tembok itu cantik banget. Oke, yuk langsung aja, tanaman apa aja sih aku punya? Check it out. Oke guys, ini yang pertama tanaman aku adalah namanya apa ini ya? Namanya lipstick plant kalau nggak salah. Jadi dia kalau berbunga itu bentuknya mirip kayak lipstick gitu, cantik banget. Tapi ini udah hampir 1 tahun di aku, dia belum pernah keluar bunga gitu loh. Cuman daun-daunnya aja yang jadi panjang banget. Bagus sih. Kalau aku baca-baca, dia termasuk jenis sukulen gitu. Jadi emang nggak harus tiap hari kita siram, takutnya malah busuk akarnya. Ini daunnya cantik banget, mirip-mirip pohon. Aduh, ada yang jatuh tuh, ada yang patah. Mirip kayak pohon dolar gitu ya daunnya, cantik, ada bulu-bulunya gitu. Cuman dia benar-benar belum pernah berbunga sama sekali. Aku masih penasaran ini warnanya oranye, ungu atau apa. Setahu aku bunganya warnanya banyak gitu. Nah, cantik ya. Lipstick pen aku udah gondrong banget. Oke, nah ini tanaman aku yang kedua. Nama latinnya itu Paeonia repens. Aku sampai belibet ngomongnya. Nggak tahu deh kalau bahasa kitanya tuh apa gitu lah, pokoknya itu. Nah, ini juga gemes banget, cepet banget gondrongnya. Nah, ini aku nggak beli. Jadi waktu itu aku minta, nah kayak gini, aku minta batang-batangnya aja gitu, biasa aku stek. Cuman berapa bulan ya bisa jadi gondrong gini? Nggak lama sih. Nah, dia itu punya motif yang unik gitu. Jadi garis hijau muda di tengahnya, di pinggirnya itu warna kayak abu-abu gelap gitu, tapi kayak ada silver-silvernya gitu deh. Cantik banget dia ini. Dia ini juga tahan panas sih. Jadi rumahku itu kebetulan menghadap ke barat. Dia benar-benar dipanteng sama matahari, dan alhamdulillah dia baik-baik aja. Malah bagus, daunnya jadi lebar-lebar gitu. Cantik ya. Oke, untuk tanaman gantung aku yang ketiga adalah sirih gading variegata. Yeay. Ini adalah tanaman sejuta umat ya. Kayaknya rata-rata teman-teman yang suka tanaman tuh kalau sirih-sirihan kayak gitu pasti punya deh. Karena dia tuh gampang banget perawatannya, bener-bener bandel banget. Nah, sirih gading variegata ini dia punya dasar daun warna hijau dan ada bercak-bercak putihnya gitu. Kalau media tanamnya subur, bagus, lihat deh daunnya jadi lebar-lebar banget kayak gitu. Dan dia kalau misalnya ditempel di tembok atau ditempel di turus bakalan lebih besar lagi daunnya gitu. Emang cantik banget ini. Kelihatan seger tuh karena media tanamnya bagus. Jadi dia daunnya lebar-lebar. Oke teman-teman, ini tanaman aku yang keempat. Nah, mirip sirih-sirihan ya kelihatannya tuh. Tapi ternyata ini termasuk philodendron. Jadi namanya philodendron heartleaf. Ya, mungkin karena dibilang heart itu mungkin karena daunnya kayak hati gitu ya guys. Dibilangnya philodendron heartleaf. Nah, ini juga cantik. Pokoknya kalau aku sih suka yang model-model begini tuh udah paling suka lah, sirih-sirihan.
kayaknya dipandang mata tuh hijau, bagus, dan perawatannya yang pasti nggak susah gitu loh. Kayaknya kita kalau punya tanaman yang nyusahin agak repot juga ya. Tuh daunnya bagus kan, menjuntai-juntai gitu. Nah ini kemarin ujungnya habis dipotong sama temen aku, dia minta untuk propagasi. Wes kita kasih aja. Tuh, lucu banget ya. Daunnya emang kayak hati, bentuk hati gitu. Philodendron hot leaf. Nah untuk tanaman aku yang selanjutnya, lupa ini yang keberapa ya. Ini kalau di kita namanya Adam dan Hawa ya, tanaman Adam dan Hawa. Aku juga nggak tahu dari mana dapetnya nama itu. Tapi ini tuh kalau di video di kamera gini kelihatan kayak buluk banget gitu ya guys. Tapi aslinya beneran cantik. Warna ungunya tuh ungu tua terang gitu. Terus dia punya daun yang tebal, berbulu gitu, bagus banget. Kayaknya daunnya tuh kokoh gitu, kokoh banget. Nah ini dia juga propagasinya gampang banget. Adam Hawa ini bisa jadi salah satu alternatif tanaman gantung buat teman-teman. Oke, nah ini tanaman yang selanjutnya adalah wishlist aku banget. Jadi aku tuh dulu sempet susah banget dapetin English Ivy. Nggak tahu deh, tukang tanaman tuh nggak terlalu banyak yang jual, nggak pernah nemu. Nah ini temanku kebetulan dia pas ada, langsung aku ambil. Nah ini jenisnya variegata ya guys, jadi seperti biasa ada hijau ada putihnya gitu. Jadi English Ivy itu ada dua macam, yang biasa dan yang variegata. Nah ini gemes banget karena dia udah lumayan mulai rimbun gitu. Nah ini juga udah ada pucuk-pucuknya gitu, bagus. Bentuknya tuh kayak mirip daun anggur gitu ya, iya gak sih? Nah bagus ya, bagus banget dia kalau rimbun, nanti bakalan cantik banget sih feeling aku. Yeah. Inilah dia tanaman krokot alias bunga jam 9. Tapi ini ternyata lagi nggak berbunga. Ini bener-bener tanaman murah banget. Waktu itu aku beli indukannya cuma 10.000 satu polybagnya, dan isinya itu banyak penuh. Cuman ini hasil dari propagasi. Nah ini karena musim hujan kali ya, jadi dia agak-agak males berbunga gitu. Tapi dia kalau musim panas bener-bener bunganya tuh nggak habis-habis, bagus sekali. Nah, ini juga bisa jadi alternatif teman-teman karena harganya murah dan yang jelas propagasinya gampang. Kemudian kalau musim panas itu bunganya bener-bener yakin nggak habis-habis. Nah ini dia episia saya. Ini juga hasil propagasi dari yang kecil banget terus sekarang udah sampai serimbun ini. Lihat deh daunnya tuh bener-bener lebar-lebar gitu ya, subur banget, dia cocok sama media tanamnya. Hanya saja dia saat ini belum berbunga. Bunganya tuh kayak merah kecil-kecil gitu, gemes. Tapi yang penting sih saya ngelihat daunnya lebar-lebar, subur. Kemudian tunas-tunasnya udah banyak kayak anak-anaknya gitu. Itu aku udah seneng, bener-bener seneng banget ya. Tuh lihat, episia itu termasuk yang gampang banget dipropagasi. Oh iya, episia ini tuh sebenarnya banyak sekali warnanya. Saya cuma punya 2 warna, yang hijau ini sama yang ungu. Yuk coba kita lihat yang ungunya. Nah ini dia guys, episia aku yang ungu. Warnanya tuh ya gimana ya, ungunya tuh ungu gelap. Seperti biasa kalau episia kan memang kayak bludru gitu ya, jadi dia kayak ada bulu-bulu halusnya gitu. Hanya saja saya nggak ngerti deh yang ungu ini tekstur apa ya, tekstur daunnya tuh kayak kering banget, mendekati crispy gitu. Kalau aku bilang tuh kering banget ya guys, kayak crispy. Jadi beda banget sama yang hijau tadi. Kalau yang hijau tadi tuh kayak lembut, terus dia lentur. Tapi untuk yang ungu ini bener-bener kering gitu. Dan kalau aku lihat pertumbuhannya juga lebih lambat dibanding dengan episia yang hijau tadi. Nah oke guys, tanamanku yang selanjutnya adalah Scindapsus. Yeay, ini yang lagi diburu banget nih sama ibu-ibu nih. Scindapsus atau biasa kita panggil sirih gading silver. Nah ini adalah sirih gading silver yang aku stek. Dia tapi nggak kena sinar matahari, yang itu yang gelap.
Nah ini yang daun barunya dan dia kena sinar matahari, warnanya benar-benar lebih keluar. Tuh, akarnya udah banyak ya, warnanya cantik banget. Terus pertumbuhannya juga bagus. Kindaps ini kebetulan sekarang lagi naik daun banget. Nah tuh lucu banget ya guys. Ih ternyata udah rimbun banget, aku suka. Nanti kalau udah banyak mau aku stek-stekin lagi. Oke, untuk yang selanjutnya ini tanaman benar-benar baru banget aku stek, paling baru beberapa minggu. Dia namanya Sirinjoy. Nah, Sirinjoy ini mirip sama yang tadi ya, yang English Ivy, coraknya aja sih, cuman kalau bentuknya beda. Tuh, coraknya dia itu dasarnya hijau belang putih atau dasarnya putih belang hijau ya, saya juga bingung nih. Pokoknya Sirinjoy modelnya kayak gini, gemes, dan dia daunnya kecil-kecil gitu, emang nggak bisa lebar-lebar, emang modelnya daunnya tuh mini-mini gemes gitulah. Nah ini paling baru aku stek sekitar 3 mingguan lah, 3 mingguan baru segini. Jadi dia belum yang rimbun banget, belum yang menjuntai gitu, dia baru tunasnya tuh baru mulai naik-naik gitu. Lucu tapi cakep. Oke, yang selanjutnya adalah Zebrina. Yeay. Ini juga lucu nih. Ini warnanya dia tuh gimana ya? Kalau sekilas tuh ngeliat kayak warna ungu gitu, karena batangnya ungu, daun belakangnya ungu, bulangnya juga ungu. Tapi dia sebenarnya ada garis-garis kayak hijau atau silver gitu. Dia sebenarnya kalau dideketin itu bagus banget warnanya. Cuma sayang ini kemarin sempat busuk batang. Karena apa? Karena dari yang kena sinar matahari aku pindahin ke tempat yang agak teduh gitu. Nggak tau lah, iseng banget main coba-coba aja. Akhirnya dia busuk batang dan jadi kayak botak gitu loh guys. Jadi belum rimbun lagi. Cuman yang ini sekarang udah aku tempatin di tempat panas. Mudah-mudahan dia bisa lebih rimbun lagi, bisa bagus. Nanti rencananya pengen aku gunting tuh yang panjang-panjang, tak tancepin lagi di tengah-tengah biar nggak botak kayak gitu. Nah ini motifnya ini bagus banget kan, kalau dideketin gini kelihatan banget ya silvernya. Dia ini cantik banget sih. Zebrina ini salah satu tanaman yang cocok banget buat kalian sih. Oke, selanjutnya ini tanaman gantung aku juga. Ini dia dari jenis Hoya. Cuman aku nggak tahu namanya Hoya apa, lupa. Nanti aku cari dulu ya. Ini tuh udah lama banget di aku. Ya Allah, udah ada lebih kali dari 7 bulan. Cuman bener-bener pertumbuhannya itu lambat sekali. Nah ini lihat deh, ini udah ada pucuk-pucuknya gitu. Dan untuk daun barunya warnanya tuh kayak pink-pink gitu. Nah pink kayak gitu tuh, gemes gitu. Cuma lama kelamaan pinknya memudar, jadi warnanya cuma hijau sama putih aja. Dan dia ini bener-bener pertumbuhannya nggak tahu kenapa lambat banget dan boro-boro keluar bunga gitu loh. Padahal aku mau pukin juga sama dengan yang lain, tapi mungkin ada hal yang aku nggak ngerti, jadi dia bunganya belum keluar. Masih aku tungguin, semoga dia cepat keluar bunga. Oke, untuk yang selanjutnya nggak tahu udah yang keberapa, aku sampai lupa ngitung. Sirih gading ini mah udah nggak asing lagi ya. Ini juga tanaman ini ada di video aku sebelumnya tentang propagasi sirih gading yang gampang banget itu. Nah ini pokoknya tanaman gantung aku pertama kayaknya, dan akhirnya jadi banyak banget. Dari satu pot nggak tahu jadi berpot-pot karena cuman ditancep-tancepin aja dia hidup. Aku tuh jadi suka tanaman gantung berawal banget dari tanaman sirih gading ini. Tuh, bagus ya, ini bagus. Rimbun, cepet sekali rimbunnya. Nah, ini ada lagi Philodendron Hortleaf tapi daunnya agak besar ya. Kurasa daunnya agak besar ini karena waktu di stek sama abangnya kan aku beli ya. Mungkin karena memang dia tuh lihat deh batangnya udah besar kayak gitu. Sebelumnya mungkin dia dikaitkan ke turus atau ke tembok bisa jadi gede-gede gitu. Cuman tetap aja semakin ke ujung daunnya semakin mengecil. Nah mirip banget kayak yang di depan tadi. Gak tau kenapa emang aku suka banget model sirih-sirihan. Jadi yang kayak gimana aja rasanya aku pengen beli. Aku kira awalnya modelnya beda karena ini daunnya besar-besar. Ternyata sama banget sama yang kecil itu loh.
Tapi aku nggak menyesal karena memang mereka itu cantik dan bisa memperindah rumahku. Yang pasti jadi kelihatan segar dan lebih hijau. Tuh lihat deh, udah panjang banget dia, tapi belum aku potong. Aku biarin dulu aja kayak gitu. Nah, kalau yang ini sebenarnya agak sedikit maksa. Teman-teman pasti udah tahu, ini namanya Philodendron Bullmarks kalau nggak salah. Tapi dia datang ke Indonesia dinamain Brekele. Lihat deh tuh, aduh ini kayak media tanamnya nanti harus aku tambah. Nah, untuk Philodendron ini tak taruh di pot tempel gini kelihatannya juga cantik ya, tuh bagus banget. Cuman nanti mungkin dia akan keberatan sama akar-akarnya atau sama batang-batangnya. Nanti kalau misalnya udah keberatan, udah jumpalitan, nanti bakalan aku pindah lagi ke pot yang bawah aja yang biasa. Takutnya keberatan, dia malah nggak bagus kelihatannya. Oke teman-teman, itu dia tadi jenis-jenis tanaman gantung yang ada di rumah aku. Mereka aku pakaikan pot gantung, ada juga yang pakai pot tempel. Tapi rata-rata dari mereka memang tanaman-tanaman yang menjuntai ya. Ternyata ada beberapa jenis sirih-sirihan atau philodendron, ada jenis dari Hoya juga, ya macem-macem lah pokoknya tanaman gantung itu. Nggak harus mahal untuk rumah kita biar kelihatan asri, adem, sejuk gitu kan. Kadang mata kita tuh pengen ngelihat yang adem-adem gitu loh. Saat buka pintu, ngelihat tanaman kita gembel, bagus, itu rasanya seneng banget gitu loh guys. Oke, segitu dulu teman-teman untuk video aku kali ini. Semoga bisa menginspirasi teman-teman untuk membeli tanaman-tanaman hias gantung untuk mempercantik rumah kita ya. Kalau teman-teman suka sama videonya, teman-teman boleh kasih like, komen, dan please subscribe. Dan kalau teman-teman punya sosial media, boleh di-share ke sosial media yang teman-teman punya. Oke, segitu dulu ya. Wassalamualaikum, selamat berkebun.